Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Soleh dan Soleha? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar dimanapun kita berada. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, seperti yang kalian lihat ya, bahwasannya hadis ini berfungsi sebagai penjelas atau perinci dari isi-isi Al-Quran. Nah, maksudnya di sini hadis ini yang menjelaskan pesan-pesan Al-Quran yang tidak dijelaskan dengan secara detail di dalamnya. Dan juga bertujuan untuk menjelaskan apa sih tujuan penciptaan manusia dan kemudian apa saja hukum dan ajaran Islam. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebagaimana yang telah dikatakan bahwa fungsi hadis tersebut yaitu sebagai bayan atau penjelas. Nah, ada 4 macam yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu bayan at-takrir. Nah, adalah hadis itu berfungsi untuk memperkokoh kandungan Al-Quran. Jadi, ketika udah ada ayat Al-Quran, kemudian muncul sebuah hadis, nah hadis itu bertujuan untuk memperkokoh atau memperkuat kandungan Al-Quran itu sendiri. Dan yang kedua, bayan at-tafsir, yang dimana hadis ini berfungsi untuk merincikan Al-Quran yang masih umum dan memberi batasan ayat yang mutlak. Dan yang ketiga yaitu bayan at-tashri', yang dimana hadis berfungsi memberi kepastian hukum atau ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Dan yang keempat yaitu bayan an-nasakh, yang dimana hadis berfungsi memberi ketentuan yang baru yang dapat menghapus ketentuan yang lama. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bayan at-takrir, yang tadi fungsinya untuk memperkokoh atau memperkuat isi kandungan Al-Quran. Nah, salah satu contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, yang dimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, di dalam ayat ini sudah jelas ya bagaimana ketika kita ingin mengerjakan sholat. Kemudian muncullah sebuah hadis yang memperkuat dari ayat tersebut yang berbunyi, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu, dari riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Nah, yang kedua yaitu bayan at-tafsir, yang dimana berfungsi untuk merincikan Al-Quran yang masih umum dan memberi batasan ayat yang mutlak. Nah, yang dimana muncul sebuah hadis bahwa Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, hadis ini merincikan surat Al-Baqarah ayat 43 yang dimana yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga bayan at-tashri', yang berfungsi memberikan kepastian hukum atau ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, contohnya di sini ada tentang perihal zakat, yang dimana di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berzakat, namun tidak dijelaskan secara detail zakatnya itu apa saja, seberapa zakatnya gitu. Yang kemudian muncul sebuah hadis Rasul yang berbunyi, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka ataupun hamba, laki-laki ataupun perempuan. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat yaitu bayan an-nasakh, yang dimana berfungsi untuk memberi ketentuan yang baru yang dapat menghapus ketentuan yang lama. Nah, contohnya untuk fungsi hadis bayan an-nasakh ini itu masih menjadi perdebatan. Kenapa? Karena dasarnya ini Quran surat Al-Baqarah ayat 106, yang dimana berbunyi, ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya,
Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya? Nah, kenapa banyak terjadi perdebatan di antara ulama bahwa karena ada yang mengatakan boleh ayat itu dinasahkan. Nah, jadi ketika ada ayat yang satu yang lebih cocok, kemudian bisa menghapus yang lama. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan segala kebenarannya. Makanya ada perdebatan di antara hadis tentang bayan an-nasakh ini. Nah, selanjutnya kedudukan hadis. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, untuk itu sebagai pelajar tentunya kita harus mempelajari dan menerapkan keduanya, baik itu Al-Quran maupun hadis. Dan juga kita bisa mencari ilmu oleh kepada para ulama dan ahli hadis dan para ahli di bidangnya. Nah, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.